Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya Oktaviani, salah satu dosen program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya telah menjadi dosen di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2019. Selama menjadi dosen, saya aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu mata kuliah statistika, metodologi penelitian, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, metodologi penelitian keluarga, kompetensi pembelajaran, pendidikan karakter, teori belajar dan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta logika dan penalaran ilmiah. Hal ini sejalan dengan latar belakang pendidikan saya yang merupakan lulusan dari program studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dengan gelar MPD. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu statistika dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Mata kuliah statistika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 di program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Mata kuliah statistika ini merupakan mata kuliah teori dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini secara umum mengkaji mengenai konsep dasar statistik dan penerapannya dalam pendidikan. Secara khusus, mata kuliah ini membahas mengenai analisis data dan statistika, variabel, uji statistika deskriptif, dan uji statistika inferensial. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan rumus statistika dalam melaksanakan penelitian. Mata kuliah ini akan bermanfaat bagi mahasiswa yang nantinya menjadi peneliti agar mampu menganalisis data penelitian dan menginterpretasikannya. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan metode DIE, di mana yang pertama yaitu delivery yang berkaitan dengan penyampaian materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang akan diajarkan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS. RPS disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. Dalam kurikulum terdapat capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah statistika, meliputi ranah sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Selanjutnya, 9 capaian pembelajaran lulusan tadi diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan 12 sub CPMK. Perkuliahan statistika dilaksanakan selama 16 pekan yang terdiri atas 4 pekan perkuliahan yang berisi pembelajaran dan 2 pekan yang berisi ujian yang terdiri atas UTS dan UAS. Selama perkuliahan, ada beberapa pokok bahasan yang akan diajarkan kepada mahasiswa, meliputi pengenalan statistika, statistika deskriptif, dan statistika inferensial. Ada beberapa buku yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam pembelajaran statistika, misalnya saja buku Statistika Terapan, Konsep, Contoh, dan Analisis Data dengan program SPSS atau LISREL dalam penelitian, karya Bapak Kadir yang diterbitkan tahun 2019 di Jakarta melalui PT Raja Grafindo Persada. Kemudian buku berikutnya adalah buku Statistika Terapan, Cara Cepat dan Mudah Menganalisis Data yang diterbitkan oleh Bapak Rahbini Sumarto dan Rahbini di Jakarta pada tahun 2018. Yang ketiga, buku Teori Skor pada Pengukuran Mental yang diterbitkan di Jakarta oleh Bapak Dali S. Naga dari PT Nagarani Citra Yasa. Selain buku-buku tersebut, beberapa sumber juga didapatkan dari artikel ilmiah yang berasal dari jurnal nasional maupun internasional, seperti artikel dengan judul Kemampuan Koneksi Matematis Peserta Didik ditinjau dari bentuk tes dan disposisi matematis yang diterbitkan pada Jurnal Penelitian dan Pembelajaran Matematika pada tahun 2019.
Bagian berikutnya dari DIA adalah interaction. Pendekatan pembelajaran menggunakan student center learning di mana pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran dilaksanakan secara on-site atau luring dengan pembelajaran tatap muka di dalam kelas. Ada dua model pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu yang pertama sinkronus atau interaksi secara langsung antara dosen dengan mahasiswa di dalam kelas dalam bentuk presentasi, diskusi maupun tanya jawab. Yang kedua ada asinkronus, yaitu interaksi secara tidak langsung antara dosen dan mahasiswa berbentuk mengerjakan tugas, menonton video, membaca buku atau artikel ilmiah melalui learning management system yang dimiliki oleh Universitas Negeri Jakarta. Beberapa metode pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan antara lain presentasi, penugasan, diskusi, tanya jawab, dan case-based learning. Bagian berikutnya adalah assessment. Ada beberapa komponen dalam penilaian mata kuliah statistika. Yang pertama, untuk penilaian sikap akan dinilai berdasarkan aktivitas partisipatif, kemudian keterampilan umum akan dinilai menggunakan tugas, keterampilan khusus akan dinilai menggunakan hasil case-based learning, dan pengetahuan akan dinilai menggunakan kuis, UTS, dan UAS. Untuk aktivitas partisipatif, bobot penilaiannya 10%, penugasan baik mandiri maupun kelompok bobotnya 10%, hasil case-based learning bobotnya 40%, untuk kuis bobotnya 10%, dan UTS maupun UAS masing-masing bobotnya 15%. Total semuanya 100%. Aktivitas partisipatif dinilai dengan menggunakan rubrik sikap yang terdiri atas beberapa aspek seperti communication, collaboration, dan critical thinking. Penugasan diberikan dalam bentuk instrumen tes yang terdiri atas soal-soal yang relevan dengan materi yang diberikan dan dinilai menggunakan rubrik analitik. Tugas case-based learning dinilai dengan rubrik penilaian untuk mengukur keterampilan dalam menganalisis masalah dan menginterpretasikan hasil analisis. Sementara kuis, UTS, dan UAS diberikan dalam bentuk instrumen tes, dalam bentuk pilihan ganda maupun esai, dan dinilai dengan rubrik. Mahasiswa akan lulus dari mata kuliah statistika ini jika mendapatkan nilai dari 56 sampai 100 atau dengan kode mutu C sampai A. Demikianlah penjelasan untuk mata kuliah statistika. Berikutnya akan ada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti semuanya sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita belajar di mata kuliah apa? Statistika. Oke, benar ya, tidak ada yang nyasar ya. Oke, hari ini saya akan mengulas kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, mengenai statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif ada 3 jenis ukuran kecenderungan data. Yang pertama adalah ukuran pemusatan data. Yang kedua adalah ukuran letak data. Dan yang ketiga adalah ukuran penyebaran data. Oke. Apa saja yang ada dalam ukuran pemusatan data? Ada yang tahu? Oke, Resyad. Ada mean, median, sama modus. Oke, bagus Resyad. Mean, median, dan modus. Ada yang tahu nggak mean, median, dan modus itu apa sih? Saya, Bu. Oke, Putri. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu bilangan, median merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang sudah tersusun secara teratur, modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar dari kumpulan data. Oke, benar ya? Benar. Oke, terima kasih Putri. Berikutnya, ukuran letak data. Ada yang tahukah ukuran letak data itu apa saja?
Dari ukuran antar data itu ada kuartil, desil, dan persentil. Oke, terima kasih Kaila. Berikutnya, ada yang tahukah apa yang dimaksud dengan kuartil, desil, dan persentil? Saya, Bu. Oke, Vira. Oke, jadi kuartil itu dibagi menjadi 4 bagian, desil menjadi 10 bagian, dan persentil menjadi 100 bagian. Oke, terima kasih Vira. Berikutnya yang terakhir, ukuran penyebaran data. Ada apa saja sih dalam ukuran penyebaran data? Saya, Bu. Silahkan Ivana. Yang saya ketahui adalah yang pertama variasi, lalu simpangan baku. Oke, terima kasih Ivana. Ada yang bisa menambahkan lagi selain variansi dan simpangan baku? Ada apa saja sih? Ada? Oke, Anissa silahkan. Jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Betul, jadi selain ada variansi dan simpangan baku, dalam ukuran penyebaran data juga ada jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kita lanjutkan dulu ya. Oke, nah dalam menghitung jangkauan, kita akan membutuhkan nilai minimum dan nilai maksimum ya. Kenapa? Karena jangkauan itu adalah selisih dari nilai maksimum dengan nilai minimumnya. Atau kalau kita tuliskan dalam rumus, maka R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Nah, kalau tadi baru jangkauan, sekarang adalah jangkauan antar kuartil. Sesuai namanya, kalau jangkauan kita mencari selisih dari data terbesar dengan data terkecil, sementara dalam jangkauan antar kuartil, kita mencari selisih antara kuartil terbesar dan kuartil terkecil. Kuartil yang besar itu yang mana? Ki berapa? Q3. Oke, berarti rumusnya adalah Q3 dikurang Q1. Yang ketiga, simpangan kuartil. Nah, ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan jangkauan antar kuartil. Rumusnya tinggal dikalikan setengah dari jangkauan antar kuartil. Sehingga simpangan kuartil itu rumusnya setengah dikali Q3 dikurang Q1. Nah, yang agak sedikit berbeda mungkin variansi dan simpangan baku. Namun untuk dua yang terakhir ini saling berkaitan ya. Jadi kalau variansi ini digunakan untuk menjelaskan homogenitas data. Nah, mohon teman-teman ingat simbol dari variansi dan simpangan baku. Dalam populasi atau ketika kita menyusun hipotesis, kita gunakan lambang seperti ini. Ini dibacanya tau kuadrat ya, atau tau square. Sementara dalam sampel kita gunakan yang S square. Nah, apa sih kaitannya antara variansi dan simpangan baku atau standar deviasi? Variansi itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Berarti simpangan baku itu adalah akar dari variansi ya. Jadi kalau misalkan suatu data memiliki variansi nilainya 4, maka berapakah simpangan bakunya? 2 gitu ya. Jadi tinggal dicari akarnya. Nah, secara statistika rumus variansi untuk data tunggal dan data kelompok itu berbeda ya. Berbedanya tidak jauh berbeda sebetulnya. Untuk sampel dan populasi juga berbeda. Nah, mohon teman-teman perhatikan, yang pertama berbedanya pada simbol. Ya, diingat ya tadi ya, kalau S kuadrat berarti kita bicarakan sampel. Kalau pakai tau kuadrat kita bicarakan populasi. Yang kedua, perbedaannya ada di bagian pembaginya. Karena populasi itu jumlahnya sangat banyak, kita gunakan N. Tapi kalau dalam sampel kita gunakan N-1 ya. Rumus yang kiri dengan rumus yang kanan itu hasilnya akan menghasilkan angka atau skor yang sama gitu ya, hanya berbeda deskripsinya, data apa yang dimasukkannya. Kemudian ini untuk data kelompok, baik untuk yang sampel maupun yang populasi. Bisa diperhatikan bahwa yang berbeda itu di bagian simbolnya dan pembaginya ya. Nah, kemudian ini adalah rumus dari simpangan baku atau standar deviasi ya.
kalau kita perhatikan bedanya rumus ini dengan rumus yang variansi tadi, ini ada akarnya. Betul ya? Sesuai dengan definisi yang tadi, kaitan antara standar deviasi dengan variansi itu, yang satu adalah kuadrat dari variansi itu adalah kuadrat dari simpangan bakunya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, saya kira cukup jelas. Sekarang kita coba untuk latihan. Silahkan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama, nilai min dari 20 sampel acak tersebut setelah dihitung oleh Mega ya. Oke, oleh Mega itu hasilnya 70,05. Betul ya ini ya? Ada yang jawabannya berbeda? Oke, berarti semuanya sudah benar. Yang kedua untuk median ya. Tadi Nia sudah menghitung mediannya ternyata 68. Nah, jangan lupa ketika kita menghitung median, maka datanya harus diurutkan. Dari yang apa? Dari yang kecil sampai ke yang besar. Setelah diurutkan, ternyata median atau titik tengahnya adalah 68. Ada yang jawabannya berbeda? Tidak. Oke, masih sepakat sama. Yang ketiga, ini modus. Menurut Winda, tadi data yang 54 ini ada 2, kemudian 62 juga ada 2, 68 ada 2, 75 ada 2, dan 80 ada 2. Sehingga modusnya ada 5 macam, ada 5 data. 54, 62, 68, 75, dan 80. Ketika modusnya ada banyak, kita sebut dengan multimodus. Berikutnya kuartil 1 atau disebut juga dengan kuartil bawah. Setelah dihitung oleh Resti, hasilnya adalah 60,5. Ada yang berbeda? Oke, jadi sejauh ini masih sama ya? Oke, baiklah. Nah, setelah tadi kita latihan untuk menghitung statistika deskriptif pada data tunggal, sekarang yuk kita latihan untuk data kelompok. Silahkan diperhatikan soalnya dengan seksama dan dikerjakan ya, menggunakan rumus yang data kelompok. Ada pertanyaan untuk soalnya? Tidak ada? Baiklah, selamat mengerjakan. Baik, kita bahas bersama ya. Yang pertama kita mulai dari yang D6. Oke, dalam statistika atau matematika, setiap tanda, setiap huruf itu bermakna ya. Jadi kalau di sini D6 sama dengan, maka kita tidak perlu lagi menggunakan tanda ini ya. Karena ini artinya lebih dari. Oke. Untuk posisi D6 kita mencari posisinya di sini data ke-51. Setelah dihitung tadi oleh Sandina, dihasilkan nilainya data atau desil ke-6 ini 85,5. Ada yang sama? Sama. Oke. Berikutnya P30. Sama ya caranya, hanya ini tidak dideskripsikan terlebih dahulu. Kita cari posisi untuk persentil ke-30 dari total datanya ada 85, dan setelah dihitung oleh Najwa tadi hasilnya 78,45. Ada yang sama? Sama. Oke. Sampai sini untuk desil dan persentil ada yang mau ditanyakan? Tidak? Cukup jelas? Oke, kalau gitu kita lanjutkan latihannya. Ada yang tahu ini apa? Belum tahu?
Oke, ini adalah box plot namanya ya. Box plot atau diagram kotak garis, di mana di sini ada garis dan di sini ada kotak ya. Diagram kotak garis. Kalau dalam koordinat kartesius, sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X, sementara yang horizontal yang vertikal itu adalah sumbu Y. Di sini sumbu X-nya adalah gender, dibedakan atas pria dan wanita. Sementara yang vertikalnya ini adalah hasil atau skor dari kinerja pegawainya. Nah, kita akan membuat interpretasi data kinerja pegawai berdasarkan gendernya. Jadi kita baca untuk data pria dan data wanita, ya. Oke, kita mulai dari yang pria terlebih dahulu. Garis yang paling bawah itu menunjukkan data minimum. Ya. Jadi kalau di sini nilainya 70, di sini nilainya 75, maka nilai paling rendah atau kinerja pegawai pria paling rendah itu ada di antara 70 sampai 75. Mungkin sekitar 72 karena dia cenderung ke bawah. Sementara garis yang paling atas adalah skor maksimal, betul ya. Jadi kalau yang paling bawah minimum, yang paling atas adalah maksimal. Kalau kita bandingkan antara pria dan wanita, apa arti dari skor minimalnya pria di sini sementara minimalnya wanita di sini? Ada yang tahu? Bahwa ternyata skor minimalnya pria lebih tinggi atau lebih besar daripada skor minimalnya wanita. Bagaimana dengan skor maksimalnya? Lebih tinggi pria daripada wanita. Oke, cukup jelas untuk skor minimum dan maksimumnya? Oke, berikutnya kita beralih ke kotaknya, diagram kotak atau boxnya. Kalian bisa melihat ada box biru di sini? Ya, mungkin di tempat lain warnanya abu-abu atau apa gitu ya. Kita tidak bicarakan warnanya, tapi kita bicarakan boxnya. Kita perhatikan bahwa box yang pria lebih besar daripada box punya wanita. Betul? Oke. Garis paling bawah pada box itu menunjukkan kuartil bawah. Sementara garis paling atas pada box menunjukkan kuartil atas. Lalu apa sih garis yang ada di tengah ini? Kalau di sini kuartil bawah, di sini kuartil atas, maka ini adalah jangkauan. Benarkah? Kira-kira apa? Apa yang mungkin ada di antara? Ayo, perhatikan lagi. Kalau kita bicarakan posisi, berarti itu masuk ke dalam ukuran letak atau penyebaran? Letak, berarti apa yang ada di ukuran letak yang ada di tengah? Median atau kuartil tengah atau Q2 gitu ya. Jadi garis yang ada di tengah box ini adalah median atau kuartil tengah. Kalau tadi misalnya rentangan antar kuartil atau jangkauan antar kuartil yang mana? Balik lagi rumusnya, jangkauan antar kuartil itu kan selisih dari Q3 dengan Q1. Berarti panjang box inilah yang disebut dengan rentangan antar kuartil ya. Berarti rentangan antar kuartil untuk pria lebih besar daripada rentangan antar kuartil untuk wanita. Tahu dari mana? Ukuran boxnya yang pria lebih besar atau lebih panjang daripada yang wanita. Bagaimana dengan mediannya? Apa interpretasi dari median yang pria dengan median kinerja yang wanita? Median kinerja pria lebih besar atau lebih tinggi dari median kinerja wanita. Oke. Nah,
ada satu lagi informasi yang mungkin agak tersembunyi. Kalau kita perhatikan jarak dari garis bawah ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini itu beragam ya. Ya, semakin tinggi artinya datanya semakin miring. Ya, kalau ini kita lihat median itu kan tengah-tengah ya. Jarak dari sini ke mediannya, aduh segini nih ya. Dibandingkan dengan dari median ke skor maksimum, beda kan? Yang atas lebih pendek daripada yang bawah. Begitupun dengan yang ini. Yang ini ke sini segini, tapi yang ini cuma segini. Artinya, kalau kita gambarkan dalam diagram apa namanya? Masih ingat diagram normal, distribusi normal? Maka itu adalah diagramnya condong ke kanan. Ya, condongnya ke kanan seperti ini. Jadi mediannya ada di sini posisinya. Lebih dekat ke nilai maksimum daripada ke nilai minimum. Artinya apa? Oh, ternyata lebih banyak orang yang punya yang punya kinerja pegawai di atas mediannya. Gitu ya. Berarti bagus gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau teman-teman sudah paham mengenai materi ini, silahkan kita buat kelompok. Kita akan mendiskusikan beberapa hal secara berkelompok. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca doa bersama. Membaca doa dimulai. Selesai? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengenalan mata kuliah statistika dan pembelajaran dalam pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.